dari berbagai macam kasus. Dari 10 yang kesurupan ada 2 laki-lakinya dan 8 wanita. Nah itu berdasarkan hasil survei lapangan begitu. Kemudian masuk lagi ya. Terus ini Kang Diki ada pertanyaan dari saudara Irfan di Margahayu. Bagaimana tentang pemacan, maksudnya bagaimana itu mulai dari caranya ataupun prosesnya itu gimana? Kasihan ya macannya. Diponis terus ya. Padahal yang masuknya jin begitu. Iya. Nah begini, sebetulnya istilah pemacan itu dulu ya, jadi pada zaman waktu ini katanya kerajaan ini Prabu Kian Santang yang mengejar-ngejar Prabu Siliwangi dan lari ke Leuweung Sancang katanya. Nah itu kabar ya, ini kabar. Tapi saya sendiri belum pernah membuktikan secara begininya gitu, apakah betul Prabu Siliwangi itu jadi macan dan sebagainya, atau misalnya nyelam dan sebagainya, saya belum membuktikan sendiri. Tapi yang saya dengar begitu. Dan kenyataannya tidak begitu ya. Ternyata kenyataan yang masuknya itu jin-jin aja yang menyerupai harimau begitu. Nah, tandanya begini, tanda-tanda orang yang memiliki pemacan begitu. Ini zaman sekarang itu jarang orang yang memiliki pemacan yang asli ya, jarang sekali. Kebanyakan sekarang itu yang semi begitu. Jadi kesurupan nggak sadar, gerakannya seperti macan tapi tubuhnya tidak berubah. Kekuatannya besar tapi tubuhnya tidak berubah. Yang asli ya, pemacan yang asli itu tubuhnya juga ikut berubah. Jadi tangannya itu keluar bulu, tangannya keluar kuku, biasanya dari giginya juga keluar taring begitu. Ada orang, jadi jenis-jenis jin yang bisa merubah DNA itu yang tadi saya ceritakan itu. Jadi dirubah di DNA macan. Nah, yang tadi tanyakan itu prosesnya ya. Mengenai pemacan aja secara keseluruhan. Ya, pemacan keseluruhan berarti saya cerita macan nih. Tapi ada juga di sekarang itu ada juga ya masih ada di Sumatera dan sebagainya begitu, di daerah Sumatera itu. Dan di kita juga ada sebetulnya, di Pulau Jawa juga masih ada. Jadi yang tubuhnya juga ikut berubah begitu. Banyak istilahnya. Kalau untuk istilah-istilah yang lainnya seperti cindaku, seperti manusia harimau dan sebagainya lah itu. Kalau di kita mah mau kejadian katanya ya, mau kejadian macan kejadian dan sebagainya. Itu prosesnya begitulah. Ini belum selesai ya, bentar ya, belum selesai. Saya belum. Jadi ini masih banyak cerita ini tentang macan-macan kejadian ini nih, pemacan-pemacan begini. Ini diceritakan ya di buku-buku yang tentang menceritakan Bandung baheula ya, Bandung tempo dulu. Itu diceritakan ada orang yang bercakap-cakap dengan harimau, tapi harimau itu sambil ngerokok gitu. Sambil ngerokok, sambil duduk gitu di parukuyan gitu ya, ada bakaran-bakaran ini buat menghangatkan tubuh dan sebagainya. Itu tahun 18 sekian tuh masih ada. Itu ada gambar-gambarnya dan sebagainya. Nah, di sanalah sebetulnya kalau manusia sudah sangat berkolaborasi dengan jin ya, sangat bekerjasama itu ya sangat erat sekali. Jin itu dapat merubah secara keseluruhan total tubuh manusia. Nah, jadi DNA tubuh manusia itu yang dirubah jadi DNA macan. Semuanya berubah kecuali yang mungkin RNA-nya ya. Itu yang sulit. Terus kepintaran-pintarannya, kesadarannya itu yang sulit. Tapi jangan khawatir lah, zaman sekarang itu susah dicari banyak pemacan yang asli itu susah. Ya, jadi kebanyakan yang semi lah ya. Yang semi. Ada juga yang malah tidak sama sekali gitu. Jadi jurusnya itu seperti jurus macan ya, ginian gayanya gitu, pelatat, pelotot, tulak, kuram, gerem. Padahal mah sadar gitu ya. Tepu itu mah gitu. Ada juga yang gitu. Yang asal ngegereng gitu, asal cacakar gitu. Padahal baret angger gitunya. Kalau misalnya loncat anggernya bareuh gitu, kalau macan mah enggak bareuh gitu. Kalau loncat itu enggak akan apa-apa. Tapi habisnya mungkin para regel gitu ya. Karena ada penggunaan otot yang berlebihan. Ya, masuk lagi mungkin ke pertanyaan yang lain, silakan. Saudara Aceng di Rancaikek ini punya teman di Jakarta, terus ilmu hitam level tinggi katanya begitu. Oh iya. Informasinya dari saat teman memperkenalkan silumannya katanya. Ini mungkin siluman. Terus dia itu sering menggunakannya. Tapi mungkin pertanyaannya, baik kita bahas ya. Jadi kita juga harus tahu dulu ilmunya apa dan sebagainya. Sebab tiap hodam itu biasanya membawa karakter masing-masing. Jadi ada juga hodam-hodam yang membantu manusia itu untuk manusia itu dapat mengeluarkan semacam ajian, semacam begitu ya. Seperti aji alas kobar misalnya. Kalau misalnya ini untuk membakar sesuatu misalnya. Nah, kemarin saya kan sudah ulas di intisari yang baru itu tentang pyrokinetik ya.
Jadi orang-orang sejak lahir sudah punya kemampuan membakar dengan mata, membakar dengan hembusan hembusan nafasnya dan sebagainya. Sama. Jadi jin itu hanya meningkatkan energi itunya di tubuh manusia. Jadi jin itu hanya membantulah. Sebetulnya kemampuan manusianya juga sih yang membakar. Kemampuan manusianya sendiri yang melakukan aktivitas energi itu. Jin hanya ngetek-ngetek gitu, ngelek-ngetek terus mengangkat begitu. Tadi saya lupa menanyakan itu ilmunya yang dipelajarinya itu apa, silumannya itu apa, mungkin tadi saya lupa begitu ya menanyakan. Baik, saya jelaskan itu siluman. Kalau kita lihat siluman itu jin juga sih siluman, dan berbagai macam sebutan siluman, genderuwo, kemudian Nyi Roro Kidul gitunya. Nah ini nih yang menarik tuh Nyi Roro Kidul ya. Nyi Roro Kidul tuh sudah dikultuskan orang sejak dulu. Malah banyak yang menyembah Nyi Roro Kidul. Saya pernah tuh ke Samudra Beach Hotel ya. Di kamar berapa itu, pas 13 berapa itu yang saya ke sana saya masuk ke sana itu bagus sekali, itu lebih mewah dari kamar-kamar yang lain ya. Itu hijau, si kasurnya itu hijau. Saya difoto-foto di sana, sempat difoto-foto di sana. Banyak sekali kembang-kembang, terus orang-orang yang ngasih menyan-menyan dan sebagainya. Ada lukisan Basuki Abdullah, ada banyak-banyak lukisan hasil pelukis-pelukis yang lain. Dan ternyata di sana Nyi Roro Kidul itu disembah ya. Ada orang-orang yang menyembah Nyi Roro Kidul. Misalnya dia ingin sesuatu, meminta ke Nyi Roro Kidul. Nah, padahal saya kasih tahu nih sekarang ya, saya beritahu bahwa ternyata Nyi Roro Kidul itu bukan putri ya, bukan Ratu Roro Kidul, bukan. Ada ratu, ada nyi, ada putri katanya gitu. Itu bukan jelmaan dari roh, bukan ya. Rohyati, bukan ya. Rohiman atau Rohman, bukan ya. Nah itu bukan jelmaan dari roh, tapi itu adalah jin. Levelannya itu baru menteri malah. Jadi di Indonesia itu ada 3 kerajaan besar jin kafir. Namanya pertama kerajaan besar jin kafir Karnak, kedua kerajaan jin kafir Kurja, ketiga kerajaan jin kafir Ifrit. Jadi ada 3 kerajaan besar jin di sana. Yang biasanya begini. Yang jin-jin itu membawahi kerajaan-kerajaan kecil. Nah biasanya yang aktif itu kerajaan-kerajaan kecil ini. Dan di pantai selatan itu hanya pesanggerahan ya. Jadi bukan kerajaannya, hanya pesanggerahan dari menteri dari kerajaan jin kafir Karnak ini. Dan Nyi Roro Kidul di sana tugasnya menjaga pesanggerahan itu. Tapi karena di sana itu aktivitas atau pengkultusan orang-orang yang kuat, jadi dia sakahirupan begitu. Nah, jadi senang setan itu kan. Setan itu jadi senang. Jadi suka lihat orang-orang mengkultusan itu. Padahal kalau Kidul minta korban itu bukan karena Nyi Roro Kidul ya, tapi orang itu rata-rata jadi tidak mengenal medan. Seperti kita dari desa yang tidak pernah ada jalan besar, tiba-tiba nyebrang jalan, ketabrak, semacam begitulah gitu. Jadi tidak mengenal medan, rata-rata kenal juga karena arus balik. Jadi bukan nama Nyi Roro Kidul, begitu bukan. Nah dari sana dikultuskan langsung, wah itu mah korban katanya. Wah itu mah diambil Nyi Roro Kidul katanya, wah macam-macam lah. Padahal sudah waktunya meninggal gitu. Dan teknisnya mungkin ditenggelam di laut begitu ya. Jadi meninggalnya itu mungkin syariatnya, hakikatnya dia itu sudah memang harus meninggal, dan syariatnya mungkin karena tenggelam di laut gitu. Nah itu Nyi Roro Kidul itu baru menteri ya, menteri kerajaan jin kafir Karnak, dan tiap periode diganti ya. Seperti menteri aja gitu. Tiap periode diganti. Bisa jalu, bisa betina gitu ya. Bisa jantan, bisa betina gitu. Nah, kalau Nyi Roro Kidul mah itu mah kapan aja bisa mancala putra mancala putri kan, jin mah bisa berubah-ubah wujud. Nah salah satu siluman juga, nah itu membantu semacam begitu, hodam-hodam membantu semacam begitu. Jadi tetap bekerja sama dengan manusia, tapi yang dimanfaatkan ada energi manusia itu sendiri. Nah semacam siluman itu intinya begitulah. Sepertinya jin saja yang hebat gitu ya, padahal tidak ada nanaon. Untuk apa kita minta bantuan makhluk lemah gitu ya. Jin itu kan makhluk lemah. Kalau kita tahu cara mengoptimalkan kemampuan tubuh, insya Allah jin itu tidak akan ada apa-apa di tubuh manusia begitu. Nah, yang lain lagi.